Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kak Ria. Bagaimana kabar teman-teman? Sehat-sehat kan? SKB sudah di depan mata, bisa dilihat dalam beberapa hari lagi. Sudah sejauh mana persiapan teman-teman di sini? Semoga teman-teman sudah siap dan sudah dalam tahap pemantapan. Berhubung teman-teman banyak yang DM untuk membahas materi penanggulangan narkoba, kali ini kita akan membahas materinya secara singkat. Langsung saja, narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan aktif lainnya. Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Psikotropika menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 merupakan zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan bahan adiktif sendiri yaitu bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika dan dapat menyebabkan kecanduan. Untuk prekursor sendiri, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika dan psikotropika. Di sini prekursor bisa dikatakan sebagai bahan dasar pembuatan narkotika dan psikotropika. Untuk penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh yang pertama apotek, kedua rumah sakit, ketiga puskesmas, keempat balai pengobatan, dan yang kelima adalah dokter. Di sini apotek hanya dapat menyerahkan narkotika kepada yang pertama rumah sakit, kedua puskesmas, ketiga apotek lainnya, keempat balai pengobatan, kelima dokter, dan keenam adalah pasien dengan resep dokter. Di sini nanti kita akan membahas narkoba terkait tentang yang pertama penggolongannya, selanjutnya adalah ciri-ciri penyalahgunaan dari narkoba ini bagaimana, selanjutnya dampak yang ditimbulkan akibat pemakaian narkoba, selanjutnya cara mengatasi kecanduan, dan yang terakhir adalah upaya pencegahannya. Untuk yang pertama yaitu penggolongan. Untuk narkotika dibagi menjadi 3 golongan. Menurut Permenkes yang terakhir nomor 44 tahun 2019. Di sini narkotika golongan pertama hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM. Golongan pertama ini dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Contoh dari golongan 1 ini adalah tanaman papaver somniferum, opium mentah yaitu dari buah tanaman papaver somniferum, opium masak terdiri dari candu, jicing, dan jicingko, tanaman koka, daun koka, tanaman ganja, heroin, DMA, MDMA, dan lain-lain. Untuk golongan 2 yaitu diperuntukkan pengobatan sebagai pilihan terakhir, terapi, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini golongan 2 mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh dari golongan 2 yaitu alfa metadol, morfin, oksikodon, petidin, oripavin, dan lain-lain. Untuk golongan 3 diperuntukkan pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh dari golongan 3 yaitu kodein, pokodin, propiram, buprenorfina, dan lain-lain. Untuk penggolongan psikotropika menurut Permenkes nomor 3 tahun 2017 ada 4 golongan.
Golongan yang pertama digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi atau pengobatan, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh dari golongan 1 psikotropika yaitu iticyclidina, etriptamina, katinona, dan mekatinona. Selanjutnya, untuk golongan 2, berkhasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi, serta dapat digunakan dalam tujuan ilmu pengetahuan. Golongan 2 ini mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh dari golongan 2 ini yaitu amineptina, metilfedinat, dan secobarbital. Untuk golongan 3, berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan untuk tujuan ilmu pengetahuan. Di sini golongan 3 mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contoh dari golongan 3 yaitu amobarbital, pentobarbital, dan flunitramzepam. Untuk golongan keempat yaitu berkhasiat untuk pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi, serta untuk tujuan ilmu pengetahuan. Untuk golongan 4 ini mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contoh dari golongan 4 ini diantaranya alobarbital, alprazolam, barbital, diazepam, fenobarbital, vinylbarbital, dan lain-lain. Untuk penggolongan prekursor ada 2, yaitu tabel 1 dan tabel 2. Tabel 1 ada 14 jenis. Untuk tabel 1 meliputi asetik anhidrid, ephedrin, ergometrin, ergotamin, sampai safrol. Dan tabel 2 ada 9 jenis dari aseton, etil ether, sampai toluene. Di sini tabel 1 merupakan bahan awal dan pelarut yang sering digunakan dan diawasi lebih ketat dibandingkan prekursor dalam penggolongan tabel 2. Karena tabel 1 merupakan kelompok bahan kimia prekursor, narkotika, dan psikotropika yang sering digunakan dalam produksi narkotika dan psikotropika secara gelap, sehingga pengawasannya lebih ketat. Untuk prekursor sendiri merupakan bahan kimia yang biasanya dipakai untuk keperluan industri. Misalkan saja industri farmasi, kosmetik, tekstil, cat, dan lain-lainnya. Tapi dalam praktiknya, prekursor sering disalahgunakan sebagai bahan dasar untuk produksi narkotika dan psikotropika secara gelap, sehingga prekursor juga perlu dalam pengawasan. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri penyalahguna narkoba, yaitu ada 3. Yang pertama, perubahan perilaku. Di sini kita bisa melihat yang pertama yaitu prestasi di sekolah atau di tempat kerja turun secara mendadak, yang biasanya sebelumnya bisa berprestasi, tapi secara mendadak prestasinya langsung anjlok. Yang kedua adalah pola tidurnya yang berubah. Biasanya malam suka begadang dan pagi hari sulit dibangunkan. Selanjutnya, selera makan berkurang, banyak menghindari pertemuan dengan keluarga lain karena takut ketahuan menggunakan. Selanjutnya, bersikap lebih kasar terhadap anggota keluarga lain dibandingkan dengan sebelumnya. Dan perubahan lain, yaitu perubahan kelompok pertemanannya. Selanjutnya adalah tanda-tanda fisik. Tanda-tanda ini biasanya terlihat saat intoksikasi atau saat terjadi keadaan putus zat sesuai dengan jenis narkoba yang digunakannya. Selanjutnya yaitu ditemukannya narkoba atau alat untuk menggunakan narkoba. Di sini bisa berupa narkoba atau alat untuk menggunakan narkoba seperti jarum suntik, kertas timah, gulungan uang, dan lain-lain. Untuk dampak dari pemakaian narkoba itu sendiri, yang pertama yaitu depresan, merupakan obat penenang yang bekerja pada sistem saraf, memberikan rasa rileks, mengurangi ketegangan, kegelisahan, serta tekanan mental, namun cenderung mengakibatkan ketergantungan. Contoh dari efek depresan yaitu morfin, heroin, alkohol, dan lain-lain. Dampak yang kedua yaitu stimulan, yaitu zat yang mengaktifkan,
memperkuat, meningkatkan aktivitas dari sistem saraf, dapat menghilangkan nafsu makan bersifat memabukkan, meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, dan muntah-muntah. Dapat menyebabkan tindak kekerasan, agresif, tidak dapat menilai segala sesuatu secara jernih, bahkan sakit jiwa. Contoh dari dampak stimulan di sini yaitu kokain, sabu, ekstasi, dan lain-lain. Untuk dampak yang ketiga yaitu halusinogen. Halusinogen di sini dapat mengganggu persepsi panca indera dalam merespon rangsangan, yang mengakibatkan perubahan mental yang hebat seperti gelisah, berkhayal, dan gila. Contoh dari dampak halusinogen yaitu ganja, LSD, magic mushroom, dan lain-lain. Cara mengatasi kecanduan narkoba ada 4 langkah. Yang pertama yaitu pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan tidak hanya oleh dokter, tetapi juga terapis. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kecanduan yang dialami dan adakah efek samping yang muncul. Jika pengguna mengalami depresi atau bahkan gangguan perilaku, maka terapis akan menyembuhkan efek tersebut baru melakukan rehabilitasi. Yang kedua yaitu langkahnya detoksifikasi. Mengatasi kecanduan harus melalui beberapa tahap dan salah satunya yang cukup berat adalah langkah ini. Di sini pengguna harus 100% berhenti menggunakan obat-obatan berbahaya tersebut. Reaksi yang akan dirasakan cukup menyiksa mulai dari rasa mual hingga badan terasa sakit. Di samping itu, pecandu akan merasa tertekan karena tidak ada asupan obat penenang yang dikonsumsi seperti biasa. Di langkah ini, dokter dapat meringankan efek tersebut dengan memberikan obat, dan pecandu atau pemakai tersebut harus memperbanyak minum air agar tidak terkena dehidrasi serta mengonsumsi makanan bergizi untuk memulihkan kondisi tubuh. Langkah yang ketiga yaitu stabilisasi. Setelah proses detoksifikasi berhasil dilewati, selanjutnya dokter akan menerapkan langkah stabilisasi. Tahap ini bertujuan untuk membantu pemulihan jangka panjang dengan memberikan resep dokter. Di tahap stabilisasi ini, selain memulihkan kondisi tubuh, juga memulihkan kesehatan mentalnya agar tidak kembali terjerumus untuk menggunakan narkoba lagi. Untuk tahap yang keempat, yaitu pengelolaan aktivitas. Jika sudah keluar dari rehabilitasi, pecandu yang sudah sembuh akan kembali ke kehidupan normal. Di sini diperlukan pendekatan dengan orang terdekat seperti keluarga dan teman agar mengawasi aktivitas mereka. Tanpa dukungan penuh dari orang sekitar, keberhasilan dalam mengatasi kecanduan obat terlarang tidak akan lancar. Untuk upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan pengedaran gelap narkoba atau yang disingkat dengan P4GN, di sini terdapat 5 poin. Yang pertama adalah indikator keberhasilan. Di sini desa atau kelurahan memiliki kegiatan P4GN dan memiliki relawan anti narkoba. Selanjutnya, poin proses perencanaan dan pelaksanaan pemerintah desa dalam P4GN. Di sini desa dapat menetapkan program P4GN menjadi prioritas program dan kegiatan, mengakomodir materi P4GN dalam setiap musyawarah desa yang dibahas setiap tahun oleh BPD. Selanjutnya, mengakomodir program atau kegiatan pada bidang pembinaan kemasyarakatan desa. Selanjutnya, melakukan penyuluhan dan membentuk relawan anti narkoba oleh kepala desa dari unsur masyarakat desa. Poin selanjutnya yaitu bentuk keterlibatan kegiatan dalam upaya pencegahan. Di sini desa bisa membuat kegiatan kemasyarakatan seperti kerja bakti, pengajian atau ibadah rutin, lomba poster anti narkoba, lomba mural anti narkoba, penyuluhan anti narkoba, siskampling, gerakan masyarakat, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu promosi hidup sehat seperti gerak jalan, lomba olahraga, senam bersama, rekreasi bersama, dan lain-lain. Untuk upaya pemerintah desa dalam kegiatan P4GN, yaitu dilakukan penyuluhan, sosialisasi melalui media cetak, ceramah, diskusi, maupun kunjungan lapangan jika diperlukan. Poin yang terakhir yaitu dibuatlah kelembagaan pembinaan kegiatan. Di sini kelembagaannya disusun dari
pemerintah pusat sampai kelurahan. Kelembagaan yang pertama yaitu tingkat pusat. Di sini tingkat pusat sebagai pembuat kebijakan dalam kegiatan P4GN di desa maupun di kelurahan. Yang menjadi penanggung jawabnya diantaranya yaitu Kementerian Dalam Negeri dan BNN. Untuk tingkat selanjutnya yaitu tingkat provinsi. Di sini gubernur bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan pelaksanaan P4GN di kabupaten atau kota, dan BNNP bertanggung jawab sebagai pembina teknis pelaksanaan P4GN di kabupaten atau kota. Untuk tingkat selanjutnya yaitu tingkat kabupaten atau kota. Bupati atau wali kota bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan pelaksanaan P4GN di desa. BNNK bertanggung jawab sebagai pembina teknis pelaksanaan P4GN di desa dan camat sebagai koordinator pemerintahan desa dan kelurahan dalam pelaksanaan P4GN. Untuk tingkat selanjutnya yaitu tingkat desa atau kelurahan yang merupakan tingkat paling terakhir sebagai pelaksanaan P4GN. Di sini Kepala Desa atau Lurah bertanggung jawab mengkoordinir seluruh unsur yang terlibat dalam pelaksanaan P4GN di desa atau kelurahan. Upaya-upaya tersebut untuk mewujudkan desa bersih narkoba atau dikenal dengan semboyan desa bersinar. Demikianlah materi dari penanggulangan narkoba. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan semoga CPNS kali ini menjadi rezeki kita. Amin. Jika ada kurangnya, saya minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.